Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua, dimanapun Anda berada? Saya berharap semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, hari ini kita masuk kepada pekan ke-6 pendidikan Pancasila, yang mana pada pekan ke-6 ini kita sama-sama akan membedah ya, sama-sama akan mempelajari tentang ideologi Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, pada pertemuan ini juga ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi rekan-rekan mahasiswa yang uh, akan melakukan presentasi yang kemudian bisa dipadupadankan antara teori dengan realita kehidupan kita, kemudian teman-teman jadikan sebagai studi kasus di dalam uh, makalah yang teman-teman buat. Nah, saya izin share. Nah, um, capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama itu kita semua nih mahasiswa mampu menjelaskan arti ideologi serta ruang lingkup, kemudian bisa memberikan jenis ideologi, mahasiswa mengenali perbedaan ideologi terbuka, tertutup, partikular, dan komprehensif. Yang ketiga itu menjelaskan posisi Pancasila uh, sebagai ideologi tentunya, kemudian dasar negara dan pandangan hidup, serta menganalisis menganalisis implementasi uh, untuk melihat penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, ini peta materinya ada 4 ya. Yang pertama itu konsep dasar. Kita semua akan sama-sama mempelajari tentang pengertian ideologi dan klasifikasinya. Yang kemudian adalah makna Pancasila, fungsi Pancasila sebagai cita-cita negara sekaligus satu bangsa. Yang ketiga itu tentang kedudukan dan implementasi posisi Pancasila dalam sistem kenegaraan dan kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah relasi konstitusional, yakni hubungan Pancasila dengan proklamasi, kemudian pembukaan, dan pasal Undang-Undang 1945. Nah, pertama kita masuk ke pengertian. eh, Ideologi secara pengertian ini sebenarnya kalau kita artikan secara bahasa ya, ini merupakan penggabungan dari dua suku kata. Yang pertama itu idea atau gagasan, yang kedua itu logos yang artinya adalah rasional atau masuk akal. Nah, secara etimologis dua suku kata ini kemudian menjadi satu, yakni gagasan yang realistis dan kemudian terarah ke masa depan. Itu artinya seperti itu. Yang kemudian secara umum merupakan kumpulan nilai, eh, keyakinan, cita-cita yang semuanya adalah sesuatu yang sistematis. Kemudian juga eh, ruang ideologi, ruang lingkup, sorry, yang menyentuh bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Ideologi menurut para ahli itu sebenarnya ada beberapa ya, ada banyak, tidak hanya terbatas 3 ini, tapi yang bisa kita petakan dan berkaitan dengan Pancasila yang pertama adalah menurut White, ideologi merupakan cita-cita politik atau doktrin suatu kelompok masyarakat. Yang kedua itu menurut Harold Titus, dia menyebut bahwa ideologi ini merupakan himpunan gagasan politik, ekonomi, dan filsafat yang sistematis. Nah, yang terakhir adalah Azian Tamin yang menyebut bahwa ideologi merupakan gagasan realistis yang menjadi pandangan hidup sebuah bangsa. Oke,
Jadi, oh, kemudian ideologi ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah ideologi terbuka. Nah, ideologi terbuka ini pada dasarnya sebuah nilai yang digali oleh masyarakat secara budaya, sifatnya juga organik dan berkembang melalui musyawarah sehingga ideologi ini menjadi eh, sebuah apa ya keyakinan yang dimiliki secara kolektif secara bersama-sama. Nah, ada juga ideologi yang sifatnya tertutup. Ini bersumber dari gagasan kelompok tertentu yang cenderung dipaksakan atau represif ya. Dalam artian kalau kita lihat langsung ke contohnya itu seperti negara yang sifatnya itu totalitarian atau fasisme, misalnya sebuah gerakan gitu ya, yang kemudian seluruhnya mengatasnamakan negara dan kemudian bagi masyarakat atau rakyat yang tidak mengikutinya maka dianggap sebagai pengkhianat, misalnya seperti itu. Nah, um, nah yang ketiga ini ideologi partikular, yakni ideologi yang memiliki kepentingan kelas atau kelompok sosial tertentu. Contohnya seperti liberalisme yang kemudian lebih kepada menonjolkan nilai-nilai kebebasan individu di dalam sebuah negara misalnya, atau komunisme yang memang membela kaum kelas tertentu ya dalam hal ini uh, kelas proletar ya, kelas bawah. Nah, ada juga ideologi yang sifatnya itu komprehensif, yakni ideologi yang menyajikan sistem pemikiran menyeluruh tentang kehidupan sosial dan berorientasi pada transformasi besar namun tetap realistis. Hmm. Nah, kalau kita lihat eh, Pancasila ini masuk dalam kategori yang mana? Terbuka, tertutup, komprehensif, atau seperti apa? Nah, tapi sebelum masuk ke itu kita lihat dulu bahwa Pancasila itu sebagai ideologi bangsa sebenarnya bisa dilihat sebagai sesuatu yang bisa menjadi acuan ya. Yang pertama itu terkait dengan pandangan hidup. Nah, pandangan hidup ini ya termasuk juga menjadi pedoman dasar bangsa Indonesia dalam memandang kehidupan. Dan juga pedoman hidup berkaitan dengan apa? Eh, Cita-cita bangsa, yakni nilai yang memberikan arah bagi tujuan bersama yang hendak diwujudkan. Nah, yang ketiga itu jiwa bangsa, yaitu lahir Pancasila lahir dari pengalaman sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, kemudian kepribadian bangsa yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila yang memberikan karakter Indonesia dan dari bangsa lain. Nah, dari kesekian eh, penjelasan ini, kalau dilihat sebenarnya Pancasila itu masuk ke dalam sebuah ideologi yang sifatnya terbuka karena Pancasila ini bisa dibilang lahir ini berdasarkan pengalaman sejarah dan budaya bangsa Indonesia yang kemudian terkristalisasi menjadi pemahaman secara kolektif, secara bersama. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa Pancasila ini lahir bisa dibilang itu tidak dipaksakan, namun bisa dilihat juga sebagai sebuah pemahaman secara ideologis yang nilai-nilainya itu dan kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalamnya itu lahir secara organik.
Makanya Pancasila ini masuk ke dalam kategori ideologi yang sifatnya terbuka. Nah, Pancasila ini juga uh, jelas punya makna ya sebagai cita-cita bangsa. Ya ini arah penyelenggaraan negara yang mana nilai Pancasila ini jadi visi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian berorientasi pada nilai ya tujuan negara diarahkan pada ketuhanan dan kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Semuanya ada di 5 sila tersebut. Nah, ada juga yang menjadikan sebagai Pancasila itu karena memang landasan kebijakan bahwa setiap kebijakan idealnya itu bertumbuh pada nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, yang terakhir adalah kaitannya dengan hasil yang dicapai, yakni terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, bermartabat, dan terakhir adalah sejahtera. Nah, ini cita-cita ya. Dan kalau kita kaitkan dengan makna Pancasila sebagai nilai integratif, ya pemersatu ya, integratif itu pemersatu. Yang pertama itu ya Pancasila itu bisa sebagai ruh yang mana ruh ini berfungsi sebagai pemersatu keberagaman. Nah, kenapa bisa berfungsi sebagai pemersatu keberagaman? Karena memang ya kita sama-sama tahu bahwa negara kita ini memiliki suku yang bermacam-macam, kemudian eh, juga agama juga banyak ya, ya termasuk warna kulitnya. Tapi memang Pancasila ini kalau kita eh, kaitkan dengan ruh ya, ruh sebagai sebuah eh, negara, maka roh inilah yang menyatukan raga dan raga ini bisa kita analogikan sebagai eh, apa perbedaan organ-organ yang mana masyarakat yang berbeda-beda itu merupakan sebuah organ dari sebuah negara misalnya gitu. Nah, ada juga yang menjadi nilai bersama. Nah, nilai bersama ini kalau bisa dibilang misalnya kalau kita kaitkan dengan agama atau suku tertentu ya, tentu agama lah, misalnya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mereka kan agama-agama ini memiliki nilai. Nilainya apa? Nilai-nilai ketuhanan, nilai kebaikan gitu kan. Kemudian ya kita nilainya apa lagi yang bisa dijadikan sebagai pegangan bagi seluruh elemen bangsa, termasuk di negara kita juga ya. Apa nilai kemanusiaan yang kemudian itu menjadi uh, landasan ya bagi uh, warga negara Indonesia untuk kenapa harus bersatu dan kenapa Pancasila bisa menjadi tools atau elemen yang bisa menyatukan bangsa kita. Ya, termasuknya juga pencegah konflik, di mana Pancasila ini bisa menjadi pencegah konflik kehadirannya untuk membantu perpecahan dan menutup kesenjangan sosial atas nama negara, atas nama persaudaraan, atas nama kemanusiaan, dan semuanya ada di dalam Pancasila. Nah, ada juga penguat persatuan yang mana melalui Pancasila perbedaan diarahkan menjadi kekuatan secara nasional. Nah, itu yang saya sebut tadi bahwa Pancasila memang merupakan sebagai ideologi yang terbuka, tidak kaku ya, tidak kaku dalam artian tidak represif terhadap seluruh warga negara Indonesia, bahwa warga negara Indonesia itu harus benar-benar mengikuti Pancasila secara kaku, kemudian atas nama negara, kemudian hak dan kebebasan seorang warga negara itu dicabut. Akan tetapi intervensi kepada warga negara itu lebih kepada tindakan sifatnya itu persuasif sehingga masyarakat itu dengan sukarela mengikuti nilai-nilai ajaran-ajaran yang ada di Pancasila yang sifatnya semuanya subliminal. Dalam artian apa yang kita lakukan itu baik di jalan maupun di pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah ada pengamalan sila-sila dari Pancasila tersebut yang kemudian kita tidak menyadari sehingga kita mau tidak mau merasa terbawa dan terbimbing untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan ajaran-ajaran dalam Pancasila. Nah, yang kedua itu tetap berprinsip yakni keterbukaan tidak mengubah nilai dasar melainkan memperjelas penerapannya. Ini memang punya prinsip ya.
dasarnya nggak diubah. Dasar-dasar Pancasila itu ya seperti kemanusiaan, ketuhanan, kemudian persatuan itu tidak diubah, tetapi menyesuaikan dengan uh, penerapannya bisa macam-macam. Fleksibilitas itulah. Maksudnya dalam konteks pendidikan misalnya Pancasila bisa diterapkan dalam uh, kegiatan yang sifatnya itu pedagogik ya, kemudian sifatnya itu demokratis misalnya antara guru dan anak, kemudian bisa saling berinteraksi dalam satu dengan yang lain. Nah, prinsipnya tetap prinsip Pancasila ya kan, kebebasan untuk berpendapat, kemudian eh, menjunjung tinggi nilai persatuan, kemudian tanpa terasa juga peserta didik yang ada di dalam kelas itu memiliki kebebasan untuk berpendapat dan guru juga merasakan bagaimana guru itu dihormati sebagai orang tua dan sebagainya. Nah, sebuah ideologi terbuka jelas ya harus relevan dengan zaman. Ya, artinya meskipun teknologi dan informasi hari ini sudah semakin luar biasa perkembangannya, akan tetapi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu ya bisa dibilang applicable ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam konteks eh, apa sila pertama atau sila kedua, sila pertama lah dalam konteks ketuhanan yang Maha Esa, kaitannya dengan apa? Misalnya orang beragama. Kalau kita tahu bahwa dan kita menerapkan prinsip Pancasila, bahwa eh, misalnya contohnya seperti ini, pada hari Minggu umat Kristiani melakukan ibadah di gereja. Nah, di hari Minggu tersebut, jika orang yang memang benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila di setiap uh, silanya, terutama misalnya di sila pertama, seorang temannya yang beragama lain memang memiliki pemahaman yang bagus terkait dengan pengamalan Pancasila, terutama sila pertama, bahwa setiap orang itu memiliki keyakinan terhadap Tuhannya dan ajaran tertentu ya, agama tertentu, maka ketika seorang teman mengetahui temannya sedang beribadah di gereja, maka kebebasan itu tidak diganggu. Nah, orang yang tidak mengganggu orang lain dalam beribadah, baik itu uh, bahasa bukan mengganggu ya, tidak menghubungi baik itu secara langsung maupun lewat orang lain, itu merupakan salah satu tindakan yang uh, relevan ya dengan perkembangan iptek, karena ya hari ini zaman sudah serba canggih, bisa menggunakan telepon genggam untuk menghubungi siapa saja uh, dengan waktu yang memang tidak terbatas ya, 24 jam kita bisa menghubungi siapapun, tapi dengan adanya benteng kita memiliki pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, maka itulah yang akan menjadi sandaran atau bantalan agar kita tidak bertindak secara apa impulsif ya, bahkan impulsif, uh, dan kita tahu waktu kapan kita harus menghubungi orang-orang yang memang sedang melaksanakan ibadah misalnya seperti itu. Nah, yang karena ideologi ini terbuka, ya contoh keterbukaannya adalah di sini kita bebas kok berserikat, berkumpul, menunjukkan nilai-nilai yang adaptif sesuai dengan perjuangan masyarakat atau kelompok tertentu gitu. Nggak ada tuh kita karena kita menganut ideologi tertutup, negara itu tidak boleh dikritisi atau simbol-simbol negara tidak boleh dikritisi gitu kan. Ya kita nggak seperti mungkin di negara-negara Arab yang mereka menerapkan prinsip atau sistem monarki, atau negara-negara sosialis komunis misalnya gitu, yang seperti di Korea Utara ya masih menerapkan prinsip sosialis komunis, yang mana oh, lebih pada mengarah ke totalitarian, apa kata pimpinan negara, semuanya harus mengikuti. Kalau ini enggak, kita di sini terbuka. Maka kenapa bisa terbuka? Karena Pancasila mengajarkan itu. Kita memiliki azas persatuan dan
ada unsur musyawarah mufakat juga kan di dalam sila keempat. Berdasarkan dari permusyawaratan perwakilan. Kita bisa bermusyawarah dengan wakil kita. Ya presiden atau DPR mereka merupakan pejabat publik yang hari ini ditugaskan sebagai pengelola negara, tapi bukan mereka sebagai simbol institusi negara yang anti kritik. Kita boleh berkumpul dan menunjukkan uh, berserikat bahkan untuk memprotes mereka, mendukung mereka dalam uh, tujuan untuk membangun negara. Ada juga, nah ini nilai dalam ideologi Pancasila. Nilai dasarnya ya jelas esensi di pembukaan 45 ya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan macam-macam. Ada juga nilai instrumental. Instrumental itu kan alat ya, misalnya kebijakan, strategi itu macam-macam. Kayak dulu pernah ada gerakan non-blok misalnya gitu, tidak pro Barat dan Timur, karena memang itu strategi kita menjunjung tinggi perdamaian dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ini nggak ada lagi pertempuran sampai akhirnya kita mendukung perdamaian. Gitu. Nilai ini yang sampai sekarang pun terjadi ya. Kenapa Presiden Prabowo berupaya keras untuk membantu Rusia dan uh, Ukraina untuk menyelesaikan perang ya. Maksud juga yang di Selat Hormuz itu antara Iran dan Amerika. Meskipun Amerika ya Indonesia masih dianggap sebagai anak bawang karena negara yang belum memiliki kekuatan secara militer, karena itu kan militer ya, kekuatan secara militer yang baik. Ya, tapi bisa juga itu dijadikan sebagai alasan bahwa kita cinta perdamaian. Militer itu cuma sebagai apa namanya alat pelengkap negara untuk melindungi garis teritorial supaya tidak ada gangguan dari pihak asing misalnya seperti itu. Nah, ada juga nilai praksis. Praksis itu eh, apa praksis itu sebuah nilai yang bisa mendorong orang itu untuk melakukan sesuatu. Praksis ada perubahan-perubahan. Itu perubahan yang lebih positif, praksis. Dan memiliki hubungan antar nilai. Nah, seperti dasar memberi arah, instrumental mengatur, dan praksis itu mewujudkan nilai tertentu. Nah, ini dia dimensinya, dimensi idealistis ya, punya nilai luhur itu kan, cita-cita luhur yang memberi harapan dan motivasi ideal ya. Kemudian ya ideologi juga ideal, tapi ideologi itu ideos dan logos yang kemudian masih bisa dijabarkan ke dalam beberapa nilai ideologi yang sifatnya aplikatif. Nah, dimensi idealistis itu seperti nilai luhur yang bisa dicapai tapi entah kapan gitu, itu kan. Tapi itu bisa menjadi sesuatu yang sifatnya motivasional gitu ya, mendorong warga negara Indonesia untuk mengejar cita-cita yang ingin dicapai oleh para pendiri bangsa yang itu sangat tinggi sekali. Gitu. Ada dimensi normatif, normatif ya jelas ya. Kemudian itu kaitannya dengan undang-undang dan perundang-undangannya, dan ya mulai dari undang-undang sampai ke uh, peraturan yang lebih teknis. Gitu. Ada juga dimensi realistis yang menciptakan atau mencerminkan realitas hidup masyarakat dan dapat diterapkan. Kemudian ya ada makna keseluruhan bahwa ketiga dimensi dijadikan sebagai menjadikan Pancasila sebagai uh, nilai yang ideal, sah secara hukum dan nyata dan dalam praktiknya. Nah, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar negara jelas ya, kemudian sebagai pandangan hidup. Nah, ini juga yang kita bahas hari ini sebagai ideologi nasional. Nah, kenapa ideologi nasional? Orang tuh ideologi seperti apa ya? Kalau kita nggak, negara lain nggak punya, cuma kita doang. Ideologinya tuh ideologi Pancasila. Kenapa bisa ideologi? Karena Pancasila itu terdapat di dalamnya terdapat gagasan yang kemudian masuk akal. Gitu. Bios dan logos kemudian sifatnya terbuka. Nah,
kemudian bisa menjadikan Pancasila bisa menjadi atau sebagai landasan bersama kedudukannya yang berfungsi untuk menjaga arah kehidupan nasional tetap sesuai jati diri bangsa. Nah, eh, ini fungsinya bahwa eh, Pancasila ini sebagai jiwa bangsa, kemudian sumber hukum, artinya bukan segala sumber hukum yang dimaksud ini sebenarnya lebih kepada rujukan bagi eh, para penyusun perundang-undangan dan peraturan di bawah perundang-undangan yang mana di dalam perundang-undangan, peraturan, kebijakan, dan sebagainya itu memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai-nilai keterwakilan dan permusyawaratan, dan nilai-nilai yang tujuannya adalah mensejahterakan, gitu, berdasarkan keadilan secara sosial. Nah, itu seluruh perundang-undangan itu harus merujuk ke situ. Nah, falsafah hidup pemersatu, ya falsafah itu kan Filia dan Sofia yang sudah kita sama-sama pelajari ya, Filia, bijak, dan cinta gitu kan, yang memiliki nilai pemersatu dalam artian bisa dijadikan sebagai pijakan untuk uh, apa ya, bahwa Pancasila itu adalah pemersatu. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pemersatu, maka tindakan ini sebagai sesuatu yang dianggap bijak dan filosofis gitu. Nah, ini implementasinya secara subjektif. Secara subjektif itu aktualisasi Pancasila dalam tiap individu, gitu kan, warga negara, penyelenggara negara. Kemudian ya mulai dari kesadaran, kemudian penghayatan di dalamnya ada peresapan, proses internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan pribadi, kemudian diwujudkan dalam perilaku bahwa kita sebagai makhluk yang di bawah naungan sebuah negara yang menganut dan ideologinya adalah Pancasila, maka harus ada nilai-nilai moral yang kita jalankan, tanggung jawab, serta hal-hal yang sifatnya itu sangat dekat dengan nilai-nilai di dalam Pancasila. Nah, secara objektif gimana? Ya, sebagai objektif itu ya aktualisasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara yang mana semuanya tertera dalam hukum secara nasional. Nah, ruang pelaksanaannya itu ada tiga. Kalau kita ngelihat dalam landscape atau kacamata di um, filsafat sedikit arahnya ke politik adalah politik dan ketatanegaraan, ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Nah, ketiganya itu menjadi sebuah uh, apa arah dari uh, lokus ya, lokus atau ruang pelaksanaan dari penerapan implementasi Pancasila secara objektif. Nah, untuk nyatanya gimana ya, semua hukum di Indonesia secara objektif ya menganut apa namanya, mengarahnya bermuaranya pada Pancasila gitu. Nah, ini hubungan proklamasi kemerdekaan dengan Pancasila. Yang pertama itu titik awal negara ya. Ya, proklamasi 17 Agustus tahun 45 itu menandai lahirnya negara Indonesia secara merdeka, itu jelas. Kemudian kaitan langsung sehari setelah proklamasi Undang-Undang Dasar 45 itu disahkan sebagai dasar penyelenggara negara. Uh, Kaitan tidak langsungnya bahwa Pancasila disahkan sebagai dasar negara melalui Undang-Undang 45, terutama di alinea atau paragraf keempat. Nah, hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 45, pertama dasar formal yuridis ya secara hukum bahwa Pancasila tercantum secara resmi dalam alinea keempat pembukaan 45 yang tadi sudah disebutkan. Nah, hubungan formalnya seperti apa? Hubungan formalnya itu dengan menyantumkan dalam pembukaan Pancasila berkedudukan sebagai hukum positif. Nah, hukum positif dalam artian artinya adalah hukum yang bisa diterapkan dalam kebijakan hukum yang memang dipakai hingga sekarang ya.
seperti itu. Baik itu hukum yang memang produknya lama maupun hukum yang eh, baru disahkan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh DPR. Gitu. Nah, ada juga hukum material. Nah, secara historis, perumusan Pancasila mendahului dan menjiwai pembukaan 45. Nah, arti pentingnya apa? Bahwa pembukaan Undang-Undang 45 itu menjadi tempat penegasan secara konstitusional bahwa ya Pancasila itu sudah ada meskipun dulu belum disebut sebagai Pancasila, tapi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu disebut dalam pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Nah, penjabaran Pancasila dalam pasal Undang-Undang 45 itu yang pertama ketuhanan Yang Maha Esa ya, sila pertama ya, dijabarkan dalam pasal 29 dan pasal 28E tentang kebebasan beragama dan ibadah. Sila kedua, kemanusiaan dan adil dan beradab. Pasal HAM 28A, 28J, pasal 31 tentang pendidikan dan sebagainya. Pasal 3 yakni tentang persatuan Indonesia tampak pada ketentuan wilayah negara, simbol negara dan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia ya. Yang sila keempat ini kaitannya dengan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan macam-macamnya, diwujudkan dalam mekanisme demokrasi di DPR, MPR, dan sistem pemusyawaratan yang memang eh, digunakan metodenya oleh para wakil rakyat yang ada di parlemen. Gitu. Dan sila kelima ini kaitannya dengan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dijabarkan terutama pada pasal 33 tentang perekonomian dan pasal 34 tentang kesejahteraan. Nah, saya bisa menyimpulkan bahwa ada 4 hal dari pembelajaran kita hari ini yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, eh, Pancasila, Pancasila itu sebagai ideologi ya, yang lahir dari nilai dan kepribadian bangsa Indonesia. Dan ini secara organik. Nah, karena secara organik inilah akhirnya eh, menempatkan Pancasila itu sebagai ideologi yang terbuka, masih relevan bahkan sampai hari ini karena adaptif terhadap perubahan tanpa mengenakan jati diri ya, prinsip dan nilai-nilai. Dan eh, karena itulah karena sangat aplikatif sama juga sangat relevan, maka Pancasila itu bisa menjadi dasar kehidupan nasional yang berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa. Yang terakhir ini ya tuntutan implementasi bahwa substansi Pancasila harus diwujudkan secara pribadi maupun kelembagaan. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan bahwa memang uh, Pancasila sebagai ideologi ya kita bisa pelajari uh, secara ideal, dan ideal itu masuk akal ya. Sorry, ideal itu gagasan, dan logos itu masuk akal karena ya memang kalau kita kaitkan dengan kehidupan pribadi, seluruh nilai prinsip yang ada di Pancasila itu memang applicable meskipun ya uh, ini bisa kembali kepada pribadi atau individu masing-masing, bahwa apalagi dengan distraksi media, distraksi apa teknologi hari ini yang kemudian kadang itu mengikis nilai Pancasila karena orang-orang cenderung lebih instan tanpa harus menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan prosedural. Dan ini yang menjadi PR kita bersama. Dan saya lihat termasuk kampus ini sedikit banyaknya sudah uh, terbuka ya, melek bagaimana caranya supaya kalau kemarin saya meeting gitu diingatkan bahwa uh, apapun jenis pembelajarannya kaitkan dengan
perkembangan teknologi hari ini, ya, sehingga mahasiswa tahu selain teks mata kuliah secara umum, kemudian bisa dipahami secara kontekstual yang kemudian hari ini memang keadaannya seperti ini. Teknologi maju, kemudian informasi cepat, dan semuanya bergerak juga dengan uh, cepat. Gitu. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadi pembelajaran buat kita semua dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Uh, kita ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Selamat beraktivitas kembali semua.